Saudara yang saya kasih dalam Kristus, jemaat Gereja Kristus Tuhan di mana saja saudara berada. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Biasanya perayaan kenaikan Yesus ke surga diadakan dengan ibadah padang atau persekutuan udara terbuka di tempat wisata atau di taman. Tapi kali ini kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, ibadah keluarga, ibadah daring atau live streaming karena COVID-19. Tapi saya yakin bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita tidak menjadi penghambat untuk kita tetap punya harapan kepada Yesus. Kenaikan Yesus ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi kita, supaya di mana Yesus tinggal di surga, kita pun juga suatu kali akan tinggal di sana. Hari ini kenaikan Yesus dirayakan bersama-sama atau bekerja sama dengan GKT Jember. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan majelis GKT Jember yang sudah melayani kita semua. Dan biarlah pelayanan kita bersama ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKT. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan jaminan bagi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tuhan Yesus akan menyambut kita, anggota-anggotanya kelak di surga. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengambil saat teduh senak, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita landaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu menyertai kita sekalian. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak menerima pujian dan hormat. Marilah kita bersama-sama mengangkat suara kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, kita bersama-sama mengangkat suara kita dengan mengatakan, "Mulia, sembah Raja mulia." Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaan
hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, karya Kristus telah nyata di dalam kehidupan kita. Keselamatan dengan sempurna telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu patutlah setiap kita yang percaya kepadanya untuk menganggungkan namanya. Marilah kita bersama-sama mengatakan, He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will bless Him. He is exalted, forever exalted, and I will bless His name. He is the Lord, forever His chosen name. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Dia agung dimuliakan. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Ku puji Dia, Dia dimuliakan
dimuliakan selama-lamanya. Ku puji namanya. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Mari kita mengambil sikap berdiri. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Pujinya, Dia dimuliakan selama-lamanya. Ku puji namanya. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. Dialah Tuhan, kebenarannya kekal. Surga bumi bersuka dalam namanya. Dia agung dimuliakan di tempat yang tinggi. 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 Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa telah membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati, kita mengakui segala dosa kita, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami manusia yang berdosa, manusia yang hina, manusia yang tidak ada gunanya. Tapi Engkau menjadikannya berharga. Bahkan Engkau ya Tuhan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Namun ketika kami melihat diri kami seringkali hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami seringkali mengabaikan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia ini. Hidup kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini, dengan penuh penyesalan kami memohon kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa kami. Bersihkan kami ya Tuhan dari segala pelanggaran kami. Sehingga hidup kami tidak terus-menerus dikuasai oleh dosa. Tapi hidup kami boleh senantiasa semakin lama semakin memuliakan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau akan mengampuni setiap kami. Jika kami dengan tulus dan jujur datang di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa di hadapan-Mu. Inilah doa pengakuan kami ya Tuhan.
yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah untuk kita sekalian yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah juga senantiasa kita berpegang teguh kepada firman Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Petunjuk hidup baru kepada kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai masalah, kita seringkali kehilangan pengharapan. Namun kita bersyukur karena Allah telah berjanji kepada setiap kita untuk selalu membimbing dan menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berpegang teguh pada janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita mengambil sikap berdiri. Bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu,
yakinlah teguh, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Liturgos saya bacakan dan jemaat silakan Bapak Ibu membacanya bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Cornelius A. Setiawan. Mari saudara, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Nanti saya akan memimpin doa ini dan biarlah saudara-saudara mengaminkan di dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat kami bersyukur, bersukacita, boleh merayakan hari kenaikan Kristus ke surga yang memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kami sebagai orang percaya. Kami tentunya tetap terus berdoa dan memohon pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kondisi negara kami Indonesia, secara khusus yang dilanda pandemik COVID-19 ini, Engkau tolong ya Tuhan, berdoa bagi pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan seluruh jajarannya. Berdoa untuk Menteri Kesehatan dan juga tenaga medis, di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan, kemampuan kepada mereka, kesehatan kepada mereka, dalam usaha mereka mengatasi COVID-19 ini. Sehingga ya Tuhan, kami semua boleh sungguh-sungguh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa biarlah COVID-19 ini boleh lalu dari hadapan kami dengan pertolongan dan berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab kami sehari-hari, bahkan juga boleh beribadah dan melayani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, COVID-19 ini telah menyebabkan begitu banyak krisis sosial, krisis ekonomi, begitu banyak orang yang sulit menghadapi hidup ini karena keterbatasan makanan dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberkati, khususnya melalui pemerintah telah diberikan bansos, BLT, biarlah ini semua boleh ditangani dengan baik, bijaksana, sehingga boleh tepat sasaran. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dan orang-orang percaya di mana saja mereka berada. Biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh berbagi berkat Tuhan yang masih mereka terima dan mereka memiliki kepada sesama mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi iman jemaat Tuhan, iman kami semua. Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, kuatkan dan teguhkan iman kami di tengah-tengah pandemik ini. Secara khusus bagi mereka yang kehilangan keluarga mereka oleh karena pandemik ini. Bagi mereka yang menghadapi tantangan kesulitan yang ada, biarlah mereka tetap percaya dan bersandar hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama berdoa bagi gereja-Mu di mana saja berada. Secara khusus berdoa bagi gereja Kristus Tuhan. Engkau tetap berkati hamba Tuhan majelis, semua jemaat. Biarlah mereka tetap bersehati melayani Engkau, beribadah kepadamu, sekalipun melalui ibadah daring.
Engkau juga tolong Tuhan, supaya mereka tetap terus setia kepada Engkau dan gereja-Mu. Engkau tetap pelihara mereka di mana saja mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi dunia ini. Engkau juga tolong Tuhan, supaya mereka tidak lagi berdebat berkaitan sumber COVID-19 ini. Tapi sungguh-sungguh mereka bisa mencari jalan keluar untuk bisa membuat vaksin ataupun obat yang tepat. Sehingga COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik. Dan kami semua ya Tuhan boleh kembali hidup, bekerja, melayani dan beribadah dengan normal kembali. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, secara khusus mereka yang masih sekolah. Tuhan biar Engkau tolong, di mana mereka harus sekolah dari rumah mereka. Berkati orang tua mereka yang mendampingi anak-anak untuk belajar. Biarlah anak-anak boleh belajar dengan baik. Biarlah anak-anak boleh juga ya Tuhan tetap terus semangat untuk belajar. Sehingga COVID-19 ini tidak membuat semangat belajar mereka menjadi kendor. Dan apabila nanti pendidikan telah dipulihkan kembali, mereka tetap terus semangat untuk belajar ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau tetap terus bekerja di tengah-tengah kami dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Joni Febrianto. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Bapakku memelihara. Setiap saat bahaya akan tenang dan langit pun cerah. Aku berharap pada Tuhanku di lembah atau dalam lautan biru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memelihara. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Bunga di padang dipeliharanya. Bunga Di padang dipeliharanya, burung di langit pun dijaganya. Sudah tentu termasukku yang menjagaku Bapa di surga. Aku berharap pada Tuhanku di lembah atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, bila atau dalam laut mendrung, ku tak gentar Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku. Kepada Pendeta Joni Febrianto kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih ada di tengah-tengah wabah COVID-19, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berkesempatan untuk beribadah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, peringatan hari ini terselenggara atas kerjasama GKT Jember dan juga dengan Sinode GKT. Kiranya saudara melalui ibadah pada hari ini menolong kita umat Tuhan memahami akan pengharapan sejati yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau oleh karena Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami bersama-sama boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa bersejarah di mana Engkau ya Tuhan telah menunjukkan bahwa Engkau berasal dari surga dan kembali ke surga. Engkau patut dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Siapkan hati kami ya Bapa untuk merenungkan firman Tuhan, supaya benih firman Tuhan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kepada kita pada kesempatan ini untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah perkataan firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkannya, dan tentu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hari ini kita umat Kristiani bersama-sama memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Itulah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, peristiwa ini dicatat di dalam kitab suci. Sehingga saudara, ketika orang itu sungguh-sungguh percaya kepada kenaikan Tuhan, maka berarti dia percaya kepada kitab suci. Namun bila orang tidak percaya akan kenaikan Tuhan, maka sama halnya dia tidak percaya dengan kitab suci. Bersyukur bila kita sebagai jemaat Tuhan, semua sampai dengan hari ini, tetap mengimani bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Ini bukan mimpi, saudara. Juga bukan halusinasi. Bukan juga sebuah khayalan, saudara. Tetapi benar-benar disaksikan oleh mata dari para murid-murid Tuhan sendiri. Baik kebangkitan maupun kenaikan Tuhan ke surga, semuanya ini bersifat jasmani. Tubuh Yesus benar-benar naik ke surga. Saudara, peristiwa ini sengaja tidak ditunjukkan kepada semua orang, agar misteri iman ini saudara diketahui melalui pemberitaan Injil. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan menghibur murid-muridnya dengan apa yang kita baca pada hari ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang pertama hingga kedua, Tuhan mengatakan demikian.
Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, Injil Yohanes ini merupakan kelanjutan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, saudara, Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya yang pada waktu itu sedang mengalami kegelisahan dengan berkata, janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah hatimu. William Hendrickson, saudara, menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat berhentilah gelisah atau janganlah gelisah terus. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Apa sebenarnya yang membuat hati para murid itu gelisah, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, bila kita membaca pasal sebelumnya, itu pasal 13, saudara, maka kita akan temukan beberapa alasan mengapa para murid ada di dalam kondisi gelisah. Yang pertama, saudara, mereka gelisah dengan perkataan Tuhan Yesus pada saat perjamuan malam di mana Tuhan mengatakan demikian. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, kalimat ini suatu kalimat yang sungguh-sungguh, saudara, menggetarkan hati para murid. Mereka menjadi bingung dan mereka menjadi terkejut. Bahkan mereka menjadi gelisah. Siapa di antara kita yang akan menyerahkan dia? Siapa di antara kita ini akan mengkhianati dia? Saudara, murid-murid mulai gelisah. Mereka tidak tenang hatinya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus memang tidak menyebutkan siapa nama murid yang akan mengkhianati dia. Namun saudara, Tuhan kemudian memberikan tanda pada waktu itu bahwa murid yang kepadanya dia memberikan roti sesudah mencelupkannya, dialah yang akan menyerahkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, saudara, mencelupkannya dan memberikan pada Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot, saudara, sudah siap menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Saudara, hal ini tentu membuat para murid tidak tenang dan gelisah. Nah, di antara mereka ada yang mau mengkhianati guru mereka, Tuhan mereka. Saudara, hal kedua yang membuat para murid gelisah, saudara, pada saat itu ketika Tuhan menubuatkan bahwa Petrus, murid yang selama ini begitu berani membela Yesus, akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara, tentu nubuatan Tuhan ini menggetarkan kembali, membuat para murid menjadi gelisah. Bagaimana mungkin Petrus, seorang murid yang sedemikian rupa nampak membela Yesus, nampak berani untuk menjaga Yesus, tapi kemudian menyangkal Yesus. Tentu ada pencobaan, tentu akan ada masalah yang begitu besar yang akan melanda mereka. Dan hal ini, saudara, tentu membuat gelisah hati mereka. Masalah apa lagi? Pencobaan apa lagi akan terjadi yang akan melanda kita sampai Petrus menyangkal Yesus. Dan saudara, puncaknya kegelisahan para murid yaitu ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengatakan demikian, aku akan pergi ke suatu tempat yang tidak akan engkau ketahui dan tidak akan engkau ikuti. Saudara, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33, di sana Tuhan Yesus mengatakan demikian, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu mencari aku. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan Tuhan ini tentu membuat para murid menjadi gelisah. Karena selama ini mereka telah mempercayakan diri penuh kepada Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan memutuskan untuk mengikut Yesus. Namun Tuhan akan meninggalkan mereka. Bahkan ke tempat yang mereka tidak ketahui dan mereka tidak dapat menuju ke sana. Saudara, hal ini merupakan puncak kegelisahan hati para murid pada saat itu. Saudara, inilah 3 alasan mengapa murid Tuhan mengalami kegelisahan yang luar biasa setelah perjamuan malam terakhir itu, saudara. Saudara, hari-hari ini kita pun dilanda dengan kekhawatiran. Kita dilanda dengan ketakutan. Kita pun dilanda, saudara, dengan kecemasan sedemikian rupa oleh karena adanya wabah COVID-19. Saudara, COVID-19 ini berdampak buruk bagi perekonomian global. Saudara, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan di PHK.
Angka kemiskinan semakin bertambah, angka kriminal juga makin tinggi, saudara. Kita mulai was-was Bapak Ibu ketika kita berada di luar, ketika kita belanja, ketika kita sedang ada di tempat-tempat yang lain. Kita khawatir, takut ada kejahatan menimpa kita. Bahkan puncaknya saudara, COVID-19 ini telah membuat banyak kematian. Banyak mereka yang meninggal oleh karena wabah ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan, saudara? Apakah kita membiarkan diri terpuruk di dalam kegelisahan, terpuruk di dalam kekhawatiran, terpuruk di dalam ketakutan? Ataukah kita tetap semangat, saudara? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup mengatasi semua kegelisahan kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, berhentilah gelisah, janganlah engkau gelisah terus-menerus. Percayalah, aku tidak akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu. Dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Saudara, janji Tuhan ini sungguh luar biasa. Ini janji yang menghibur, janji yang menguatkan hati para murid pada waktu itu. Di saat mereka ketakutan, mereka gelisah. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan, mereka memiliki semangat kembali. Saudara dikasih Tuhan, karena rumah Bapa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bagian ini berbicara tentang surga, saudara. Surga menunjukkan sebuah tempat, bukan satu kondisi yang menyenangkan. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14, saudara, ayat 2 hingga 3, 5 kali menyebut surga sebagai tempat, saudara. Tempat yang bagaimana, saudara? Itu tempat tinggal yang tetap. Itu tempat istirahat yang permanen, tempat istirahat yang kekal dan bahagia, saudara. Itulah surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pengharapan akan rumah Bapa, pengharapan akan surga ini, saudara, bukanlah sebuah pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang sejati, saudara. Beda dengan pengharapan yang ada dalam dunia saat ini. Saudara, mungkin pada saat ini saudara sedang di dalam sebuah pengharapan. Saya bekerja di sebuah perusahaan, saya ingin mendapatkan gaji, mendapatkan nafkah melalui perusahaan itu. Namun tiba-tiba saudara muncul wabah COVID-19 ini. Akhirnya bisa terjadi, kita kena PHK dan sebagainya. Saudara, inilah pengharapan yang ada di dunia ini. Seringkali antara apa yang kita harapkan dengan realita tidak sinkron, tidak sungguh-sungguh terjadi, saudara. Beda dengan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di mana Tuhan memberikan pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati, yang pasti akan terjadi. Bukan pengharapan yang mungkin, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, bukan juga sebuah kemungkinan besar, tetapi sudah pasti terjadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 6, ayat 19 hingga 20, di sana menggambarkan bagaimana Tuhan menggambarkan pengharapan kepada Tuhan itu adalah sebagai sau, sebagai jangkar, Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu tahu ya apa itu sau, apa itu jangkar, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebuah kapal ketika dia bersandar di pelabuhan, maka mereka akan menurunkan sau, menurunkan akan jangkar itu. Tujuannya apa? Supaya kapal itu betul-betul dapat tenang, Bapak Ibu. Dia dapat tidak terombang-ambing dengan ombak. Sekalipun ada ombak yang besar, dia akan tetap ada di situ, saudara. Karena ada jangkar yang sudah tertanam di dasar laut. Saudara, menarik sekali. Itulah pengharapan yang digambarkan di dalam Ibrani. Sehingga ketika kita ini sudah menancapkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya saudara, pengharapan kita adalah pengharapan yang teguh, pengharapan yang kokoh, pengharapan yang sejati, saudara. Di mana sungguh Tuhan akan mewujudkan rumah Bapa yang Dia janjikan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudara, pengharapan inilah yang telah mendorong, memotivasi seorang yang bernama Paulus di dalam dia melayani Tuhan, saudara, sampai akhir hidupnya. Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-18, dia mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di
Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus juga mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara dikasih Tuhan, dari apa yang diungkapkan oleh Paulus ini saudara, kita memahami bahwa Paulus tidak takut dengan penderitaan. Paulus tidak takut saudara dengan segala kesengsaraan yang dia akan hadapi. Ketika dia pergi memberitakan Injil, ketika dia melayani Tuhan, tantangan apapun dia akan hadapi. Karena dia tahu bahwa semua itu sifatnya hanyalah sementara. Sifatnya hanya sebentar saja. Tetapi rumah Bapa, tetapi kemuliaan, tetapi keselamatan, hidup kekal yang Tuhan berikan berlaku untuk selama-lamanya. Itulah saudara yang begitu dirindukan oleh Paulus. Saudara, demikian juga Bapak Ibu dengan segala penderitaan, kesulitan saudara, dan tantangan yang kita hadapi pada hari-hari ini. Saudara, kiranya itu tidak membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, memang kematian yang dialami oleh rekan-rekan kita, para hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui COVID-19, tentu menimbulkan duka cita, menimbulkan satu kesedihan yang luar biasa di dalam hati mereka, saudara. Namun saudara, sesungguhnya kematian itu menghantar hamba-hamba Tuhan itu pergi ke rumah Bapa, ke tempat perhentian yang permanen, perhentian yang kekal. Itulah surga mulia yang Tuhan sediakan. Dan itu pasti saudara, bukan mudah-mudahan. Sehingga itulah yang memberikan penghiburan tentunya bagi keluarga para pendeta yang telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga tentunya dengan setiap kita pada saat ini. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita pun juga akan punya pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Saudara, bagaimanakah caranya agar kita saudara sampai kepada pengharapan sejati yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita? Bagaimana cara kita saudara bisa sampai kepada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak ada cara lain kecuali kita sungguh-sungguh percaya akan ketuhanan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan, kita harus percaya kepada ketuhanan Yesus, barulah kita akan sampai ke sana. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini saudara, Tuhan Yesus hendak meyakinkan para muridnya bahwa dia dan Bapa itu satu adanya. Aku dan Bapa itu satu. Kalau kamu percaya kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali untuk kita memahami ketuhanan Yesus. Dia dan Bapa saudara setara adanya. Filipus, murid Tuhan, sempat minta kepada Tuhan Yesus demikian, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku dan Bapa itu satu? Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan ini berulang kali. Tuhan mengatakan aku dan Bapa itu satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai ketuhanan Yesus, kita akan sampai kepada pengharapan sejati yang Tuhan telah janjikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi Bapak Ibu. Di mana Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun yang ingin sampai kepada rumah Bapa di surga, dia harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, percayalah kepada Bapa dan juga percayalah kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada cara lain sampai kepada pengharapan sejati yang Tuhan berikan kepada kita, kecuali dengan percaya akan ketuhanan Yesus. Saudara, melalui perenungan kita pada pagi hari ini, saudara,
kita dapat menarik kesimpulan beberapa hal supaya kita ingat kembali apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, sesungguhnya hanya Yesus yang dapat mengatasi kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita, saudara. Hanya Dia yang dapat menjamin keselamatan jiwa kita dari masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hanya melalui Yesus kita dapat sampai kepada rumah Bapa di surga. Jadi jangan pernah saudara kita mempercayai siapapun kecuali Tuhan Yesus, supaya kita sampai kepada rumah Bapa yang kekal itu. Saudara, penderitaan di muka bumi ini tidak sebanding dengan keselamatan kekal yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Oleh sebab itu bersabarlah, tabahlah saudara. Hadapi semua penderitaan dan kesulitan dengan terus setia mengikut Tuhan. Karena semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan kekal. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang telah mendapatkan pengharapan di dalam Yesus, saya mendorong kita, jadilah saksi. Ceritakanlah saudara pengharapan ini kepada banyak orang di sekeliling kita. Supaya mereka pun saudara boleh mendengar tentang Yesus. Membuka hati kepada ketuhanan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan mereka saudara pasti mendapatkan surga yang Tuhan sediakan. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita renungkan bersama. Kiranya melalui firman Tuhan ini sungguh kita makin diteguhkan, makin dikuatkan, dan makin diarahkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan betapa luar biasanya di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketakutan yang kami hadapi alami pada saat ini Tuhan. Berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, firman Tuhan boleh menyapa kami, memberikan pengharapan sejati kepada kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyediakan keselamatan kekal buat kami, yaitu rumah Bapa yang kekal di surga, bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan tolong kami, supaya kami tabah, supaya kami sabar, menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Di tengah-tengah kesulitan apapun, tolong kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah lahir, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya, menyebut setiap kami yang percaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara kita dengan firman-Nya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Sinode GKT yang berkenan memberikan kepercayaan kepada kami GKT Jember untuk menyelenggarakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena kita berkesempatan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya melalui peringatan ini saudara, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Saudara, mengingat perkembangan jumlah pasien COVID-19 masih terus bertambah, saya menghimbau kepada jemaat sekalian, kiranya dapat menjaga stamina tubuh dengan baik, menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga menjauhi akan kerumunan. Sekalipun saat ini kita masih belum dapat beribadah di gereja, saya menghimbau supaya jemaat sekalian dapat setia untuk mengikuti ibadah online GKT Jember yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi. Ajaklah kita punya keluarga untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Demikianlah saudara warta gereja pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
kita mengembalikan hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menyanyikan pujian doksologi. Mari kita mengambil sikap berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengenakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.